warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang respon radang, dan materi ini akan dipresentasikan oleh Muti, Paya, dan Alvina. Baik, langsung saja. Respon radang adalah respon dari suatu organisme terhadap mekanis dalam jaringan berupa rangkaian reaksi yang terjadi pada tempat jaringan yang mengalami cedera seperti karena terbakar atau terinfeksi. Tanda dan gejalanya, yang pertama ada rubor atau kemerahan disebabkan oleh arteriol yang berdilatasi. Kedua ada kalor atau panas, darah dari tubuh ke darah yang terkena dibandingkan ke daerah yang normal. Yang ketiga ada tumor atau pembengkakan disebabkan oleh perpindahan cairan dan sel-sel dari aliran darah ke jaringan interstisial. Yang keempat ada dolor atau nyeri, jaringan yang meradang sehingga menimbulkan peningkatan tekanan dapat menyebabkan nyeri. Yang kelima ada fungsio lesa atau perubahan fungsi lingkungan kimiawi lokal yang abnormal, akhirnya berfungsi secara abnormal. Untuk selanjutnya ada mekanisme peradangan. Mula-mula terjadi dilatasi lokal dari arteriol dan kapiler sehingga plasma akan merembes keluar. Selanjutnya cairan edema akan terkumpul di daerah sekitar luka. Kemudian fibrin akan membentuk semacam jala. Struktur ini akan menutupi saluran limfe sehingga menyebarkan mikroorganisme dapat dibatasi. Untuk penyebab radang, yang pertama ada dentuman, parasit, jamur, dan lain-lain. Yang kedua ada benda-benda tajam. Yang ketiga ada suhu. Yang keempat ada berbagai jenis sinar. Yang kelima ada listrik. Dan yang keenam ada zat-zat kimia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Alia. Selanjutnya ada jenis peradangan. Pertama ada radang katarak. Berada di atas permukaan membran mukosa, terdapat sel-sel yang dapat mensekresi musin. Kedua ada radang pseudomembran. Berada di atas permukaan selaput lendir, ditandai dengan pembentukan eksudat berupa lapisan selaput superficial. Sering dijumpai dalam orofaring, trakea, bronkus, dan traktus gastrointestinal. Ketiga ada ulkus. Terjadi apabila sebagian permukaan jaringan hilang, sedangkan jaringan sekitarnya meradang. Keempat ada abses. Lubang yang berisi nanah dalam jaringan sulit diatasi tubuh karena kecenderungannya untuk meluas dengan pencairan dan untuk membentuk lubang dan resistensinya terhadap penyembuhan. Kelima ada radang parulen. Terjadi akibat infeksi bakteri. Dapat dijumpai pada cedera aseptik dan pada tubuh yang telah menjadi nekrotik. Keenam ada flegmon, radang parulen yang meluas secara diffuse pada jaringan. Ketujuh ada radang supuratif. Infeksi supuratif lokal disebabkan oleh banyak macam bakteri yang secara kolektif diberi nama piogen, pembentukan nanah. Yang termasuk piogen adalah Staphylococcus, banyak basil gram negatif. Selanjutnya ada patofisiologi radang. Pertama ada pembagian radang berdasarkan waktunya, radang akut, radang subakut, dan radang kronik. Kedua, pembagian radang berdasarkan
berdasarkan kekhasan etiologinya, radang spesifik atau radang kronik granulomatosa. Terbentuk jaringan granulasi yang khas atau spesifik. Contohnya lepra, TBC, mitosis infections, dan lain-lain. Selanjutnya, proses terjadinya peradangan kronik. Pertama, terjadi setelah radang akut. Kedua, adanya radang akut yang berulang. Ketiga, ada radang kronik yang dimulai secara perlahan tanpa didahului radang akut klasik akibat dari infeksi persisten oleh mikroba interseluler yang mempunyai toksisitas rendah, kontak dengan bahan yang tidak dapat hancur, zat non-degradable, silikosis dan asbestosis pada paru, reaksi imun terhadap jaringan tubuh itu sendiri, autoimun. Selanjutnya ada respon tubuh. Pertama, radang akut. Dalam 30-60 menit dari injuri, granulosit neutrofil muncul. Mula-mula granulosit neutrofil ini tampak menggelompang sepanjang sel-sel endotel pembuluh darah pada daerah injuri. Leukosit menyurup keluar pembuluh darah dengan menyelinap di antara sel-sel endotel. Bila telah keluar dari pembuluh darah, neutrofil garis pertahanan pertama melawan mikroorganisme yang masuk. Dalam 4-5 jam, respon inflamatoris akut berjalan terus. Maka sel mononuklear termasuk monosit dan limfosit akan muncul pada daerah radang kronik. Kedua, dalam inflamasi kronik, monosit dan makrofag mempunyai dua peran penting. Pertama, memakan dan mencerna mikroba. Kedua, modulasi respon imun. Fungsi sel T melalui presentasi antigen dan sekresi sitokin. Bila patogen persisten dalam tubuh, makrofag mengalihkan respon berupa reaksi hipersensitivitas lambat, melibatkan limfosit penuh. Jadi, inflamasi akut ini dianggap sebagai titik membaliknya respon inflamasi ke respon monosit makrofag. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alpina. Selanjutnya ada macam-macam penyakit radang. Salah satunya ada pneumonia, apendisitis, radang tenggorokan, dan gastritis. Selanjutnya ada penyakit radang usus buntu atau apendisitis. Radang usus buntu terjadi jika ada sisa makanan yang masuk ke dalam usus buntu, tepatnya ke dalam umbai cacing. Sisa makanan tersebut terjebak dan tidak dapat keluar dari umbai cacing sehingga lama-kelamaan akan membusuk. Akibatnya timbul peradangan pada umbai cacing. Gejala lain yang berkaitan seperti demam, selalunya demam rendah tetapi bisa menjadi tinggi. Kadang-kala muntah, sembelit, kurang selera makan, abdomen membengkak. Tanda-tanda penyakit radang apendisitis adalah sakit apabila menekan secara perlahan di bagian bawah kanan perut, bertambah sakit apabila tekanan tersebut dilepas. Cara untuk mengetahui penyakit radang apendisitis adalah melakukan tes darah untuk mengetahui tanda jangkitan. Selanjutnya melakukan uji urin untuk mengetahui jangkitan saluran kencing. Yang selanjutnya ada radang tenggorokan. Sakit tenggorokan atau radang tenggorokan adalah gangguan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan gatal pada tenggorokan akan semakin terasa ketika menelan. Ciri-ciri radang tenggorokan adalah dengan adanya rasa sakit dan sensasi gatal di tenggorokan. Salah satu ciri khas dari peradangan di tenggorokan adalah rasa nyeri dan sensasi gatal yang mengganggu. Nyeri saat menelan dan berbicara, suara menjadi serak, batuk, dan demam. Selanjutnya ada radang lambung atau gastritis. Gastritis atau radang lambung lebih dikenal sakit mah. Sakit yang disebabkan oleh adanya sensasi asam lambung yang tidak normal dan lambung sehingga mengakibatkan rasa perih pada dinding lambung. Pada radang lambung dapat terjadi pendarahan. Gejalanya diantara lain yaitu mual dan sering muntah, perut rasanya
kembung dan sesak pada bagian atas perut, ulu hati. Nafsu makan menurun secara drastis, wajah pucat, suhu badan naik, keluar keringat dingin. Sering sendawa terutama bila dalam keadaan lapar. Sulit untuk tidur karena gangguan rasa sakit pada daerah perut. Kepala terasa pusing. Selanjutnya ada pneumonia atau radang paru-paru. Pneumonia atau pneumonitis adalah suatu peradangan pada paru-paru, terutama pada bagian parenkim paru. Kondisi ini mengakibatkan adanya gangguan fungsi sistem pernapasan. Adapun spesifitas agen penyebab tersebut diantaranya pneumonia pasteurellosis atau shipping fever oleh Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida dengan atau tanpa virus parainfluenza 3, viral pneumonia oleh adenovirus atau parainfluenza 3, contagious bovine pleuropneumonia oleh Mycoplasma mycoides, luwam pneumonia oleh Dictylus viviparus. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Saya Nisha Naswa, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jenis peradangan absis itu seperti apa ya? Perkenalkan, nama saya Nasaria Mustina, perwakilan dari kelompok 5. Apa saja tanda-tanda peradangan? Perkenalkan, saya Tazkiyatun Nufus, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, apa saja yang memperburuk kondisi peradangan? Perkenalkan, saya Nurudosari dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya bagaimana proses terjadinya peradangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halijah, perwakilan dari kelompok 1, mau bertanya, reaksi radang itu seperti apa? Baik, untuk pertanyaannya kami rangkum terlebih dahulu. Untuk proses presentasinya, apabila banyak kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang tadi sudah bertanya. Pertanyaan pertama dari kelompok 3 dari Nisha Naswa. Pertanyaannya, jenis peradangan abses itu seperti apa? Jenis peradangan abses adalah lubang yang berisi nanah dalam jaringan. Abses adalah lesi yang sulit untuk diatasi oleh tubuh karena kecenderungannya untuk meluas dan dengan pencairan. Kecenderungan membentuk lubang. Pertanyaan kedua dari kelompok 5, Artika. Pertanyaannya, apa tanda-tanda peradangan? Pertama, rubor, kemerahan. Kedua, kalor, panas. Ketiga, tumor, pembengkakan. Keempat, dol, nyeri. Kelima, funsiolensa, perubahan fungsi. Yang ketiga ada pertanyaan dari kelompok 6, Tazkiyatun Nufus. Pertanyaannya, apa yang memperburuk kondisi peradangan? Jawabannya, faktor seperti stres, pola makan yang tidak sehat, kurangnya istirahat, dan paparan zat-zat yang merangsang dapat memperburuk kondisi peradangan. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari kelompok 2, Mira. Pertanyaannya, bagaimanakah proses terjadinya peradangan kronik? Jawabannya, infeksi persisten oleh mikroba interseluler yang mempunyai toksitas rendah. Seterusnya ada kontak bahan yang tidak dapat hancur atau zat non-degradable, terus silikosis dan asbestosis pada paru. Reaksi imun terhadap jaringan tubuh ini sendiri atau autoimun.
Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, reaksi radang ini seperti apa? Jawabannya, reaksi radang terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah demam. Kondisi akibat dari pernapasan dan zat pirogen, endogen yang berasal dari makrofag. Selanjutnya, zat tersebut akan memacu pusat pengendalian tubuh di hipotalamus. Yang kedua, perubahan hematologis. Rangsangan yang berasal dari pusat peradangan mempengaruhi proses maturasi dan pengeluaran glukosid dari sumsum tulang yang mengakibatkan kenaikan sebuah jenis glukosid atau leukositosis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.